Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Andirianti, biasa dipanggil Naya. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Batam, NPM 21122004. Oke, saya di sini akan membahas tentang debit dan kredit. Oke, sebelum membahas tentang debit dan kredit, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu debit dan apa sih itu kredit. Jadi, debit dan kredit ini biasanya digunakan untuk kegiatan memonitoring uang masuk dan uang keluar dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, kita akan melanjutkan apa sih itu debit dalam akuntansi. Debit dalam akuntansi berarti pencatatan di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya akan berada pada sisi kiri dalam penambahan aset. Bisa berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan, hingga aset tidak terwujud seperti sewa dan piutang. Lalu kredit dalam akuntansi. Istilah kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya terletak pada sisi kanan jika aset atau beban pada suatu posisi kredit akhirnya ada pengurangan dalam akun tersebut. Sebaliknya, jika akun hutang, akumulasi dan ekuitas ada dalam posisi debit, artinya akun ini mengalami peningkatan nilai akun tersebut. Jadi, total transaksi debit dan kredit haruslah sama antara satu sama lainnya, sehingga transaksi yang dikatakan itu akan balance atau seimbang. Jika tidak, maka ini tuh akan berpengaruh kepada sebuah laporan keuangan nantinya. Jadi dapat dikatakan dengan singkat bahwa debit adalah uang yang masuk ke rekening dan kredit adalah uang yang keluar dari rekening. Selanjutnya adalah peraturan atau aturan dalam debit dan kredit. Itu ada 5. Yang pertama adalah aktiva. Ketika aktiva bertambah, maka dimasukkan ke kredit. Ketika aktiva berkurang, akan dimasukkan ke kredit. Yang kedua adalah kewajiban. Ketika kewajiban bertambah, maka akan dimasukkan ke kredit. Jika kewajiban berkurang, akan dimasukkan ke debit. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah modal. Ketika modal bertambah, maka akan dimasukkan ke kredit. Ketika modal berkurang, maka akan dimasukkan ke debit. Selanjutnya pendapatan, ketika pendapatan bertambah akan dimasukkan ke kredit dan sebaliknya apabila pendapatan berkurang akan dimasukkan ke debit. Selanjutnya yang kelima adalah biaya. Apabila biaya bertambah akan dimasukkan ke dalam debit dan biaya berkurang akan dimasukkan ke kredit. Baiklah, sekian itu saja penjelasan tentang debit dan kredit dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.